Oke, sahabat semuanya kembali lagi di konten kali ini ya. Mmm, dari ini Piala Asia ya, sebenarnya channel ini bukan channel khusus sport ya. Kalau yang untuk yang sportnya ya meskipun itu sampai sekarang sih gue bikinnya itu adalah Philhaq Channel ya. Itu adalah khusus untuk membahas sepak bola terutama untuk AC Milan sebetulnya. Oke, tetapi ini gue khusus untuk kalian karena memang ini lagi viral-viralnya ini untuk Piala Asia U23 kemarin yang bagaimana tuan rumah Qatar itu menang 2-0 atas Indonesia. Dan di situ banyak sekali kontroversi yang jadi bahan pergunjingannya itu adalah wasit asal Tajikistan ya, yaitu Nasrullah Kadirov, yang diduga di mana dia itu lebih membela tuan rumah Qatar dengan beberapa keputusan kontroversialnya. Dan memang kalau dilihat-lihat, ya memang kalau gue sih memang semua entah sebagian besar panitia sepak bola, oke kita semua sepakat bahwa waktu kartu merah kedua yang Ivan Jenner itu memang udah layak diperdebatkan, bahkan tidak layak diperdebatkan. Jelas itu bukan kartu kuning gitu ya. Yang jelas itu adalah diving dari pemain Qatar. Namun kalau menurut gue sih yang penalti yang diperoleh oleh tuan rumah Qatar itu masih jadi debatable. Debatable-nya itu adalah ketika Rizky Ridho memang berduel dengan pemain Qatar dan secara tidak sengaja pemain Qatarnya terjatuh gitu ya, sehingga berakibat berada di daerah penalti. Dan itu memang kalau menurut gue itu masih debatable yang penalti itu. Memang kemungkinan besarnya adalah itu Rizky Ridho itu tidak sengaja gitu. Namun ya memang masih ada sisi debatable-nya yang mungkin nggak terlalu nggak terlalu dipermasalahkan tentang penalti itu gitu ya. Nah, uh, namun yang lainnya ketika misalkan ada kartu kuning pemain Qatar yang dibatalkan ya, dan juga gue lihat dari segi beberapa momen ya, terutama dari pada waktu Piala Dunia pemilihan pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2022 oleh Qatar itu udah banyak banget mancing kontroversi gitu. Dan berlanjut lagi di Piala Asia yang langsung menunjuk Qatar kembali gitu sebagai tuan rumah tahun 2023. Nah, jadi banyak pihak mencurigai bahwa ini ada permainan dan segala macamnya. Dan sekarang Piala Piala Asia U23 juga di Qatar lagi gitu ya. Bahkan ini beberapa meme ini dari apalagi terutama dari IG ya mengatakan nih, ya udah deh selama tuan rumahnya Qatar, ya juaranya juga bakal Qatar gitu ya. Seperti itu. Jadi kentalnya nuansa dalam tanda kutip ya. Nuansa nuansa kecurangan, nuansa misalkan suap menyuap, terutama bagi negara-negara seperti negara-negara kaya raya. Dan ya gue harus bilang bahwa di sini muncul apa subjektif atau sinismenya ya, karena memang Qatar itu sebuah negara Muslim begitu. Dan gue yakin ketika ada pemilihan tuan rumah, ketika ada apapun ya, dan ya sedikitnya duit itu pasti berperan dimanapun itu gitu ya. Dan kita nggak usah mengkambing hitamkan hanya Qatar yang melakukan hal itu. Pasti ada lobby-lobby di mana biar mereka terpilih jadi tuan rumah, dan di balik lobby itu ya ibaratnya duit seperak dua perak itu pun pasti berperan gitu. Dan di sini memang kita nggak bisa hanya memfokuskan kepada Qatar gitu ya. Jadi ya udahlah kalau untuk tentang pemilihan tuan rumah itu nggak bisa kita hindarkan. Qatar yang sudah menjadi tuan rumahnya sudah ditetapkan, dan ya kita hanya bisa menikmatinya saja gitu ya. Dan sampai saat ini memang kalau menurut gue di balik di balik hal negatifnya yang dibuat oleh Qatar, seenggaknya penyelenggaraan mereka itu nggak malu-maluin gitu aja sih. Adapun misalkan prakteknya wasit, ya gue bilang memang itu mencoreng nama baik sepak bola, bahkan mencoreng sebenarnya negara Qatar itu sendiri gitu. Terlebih gue ini pecinta Timur Tengah ya, dan gue pun jujur sangat malu gitu atas kejadian itu. Tapi coba kita lihat aja ke depannya, apakah memang seperti itu terus penyelenggaraan Piala Asia-nya atau enggak. Dan terakhir di Jordan kemarin ada kuat indikasi juga karena memang Qatar yang masih belum menang katakanlah gitu ya. Ditambah injury time 10 menit, dan lagi-lagi gue lihat gol kedua dari Qatar itu ada pelanggaran terlebih dahulu ke pemain Yordania, dan menjadi gol di detik-detik paling akhir banget gitu ya. Jadi memang
Gue nggak memungkiri ada kecurangan demi kecurangan, ada suap demi suap untuk sebenarnya mengharumkan nama negara mereka, tetapi ya ini udah zaman digital ya, udah bukan lagi zaman sembunyi-sembunyian. Kita semua udah bisa menerka-nerka mana yang terlibat sogokan, mana yang enggak gitu kan ya. Namun yang gue sayangkan ya penyelenggaraannya ya atau mungkin beberapa pihak itu seperti memperlihatkan dalam tanda kutip kecurangan mereka gitu. Kalau di balik layar ada kecurangan, gue sih sampai saat ini belum percaya bahwa tidak ada kecurangan sama sekali dalam pemilihan entah itu tuan rumah Piala Asia, Piala Dunia, Piala Eropa dan segala macam. Lobby-lobby minimal ada. Dalam di balik lobby minimal ya uang selembar seperak dua perak pasti ada. Itu asumsi gue. Sebenarnya gitu asumsi gue ya. Jadi tapi seenggaknya di sinilah kita bisa mengkritisi bahwa ya lu mau jadi tuan rumah, lu udah keluar banyak, ya sekarang lu mau dan semua orang mengira ada sesi kecurangan, sekarang lu malah nunjukin kecurangan itu. Ya goodbye deh gitu ya. Ya good luck aja gitu kan ya. Gimana kelanjutannya gitu. Cuman dan karena buat negara seperti Qatar itu memenangkan turnamen itu gue bilang itu hanya pelengkap aja. Karena duit mereka itu udah nggak berseri gitu ya. Jadi buat apa juga mereka berasumsi, kecuali itu hanya memenangkan gengsi bagi suatu negara dan terutama bagi Qatar gitu ya. Dan Qatar ini gue bilang sebuah negara sebuah tim di Asia yang sebetulnya belum berkembang amat. Ya mereka sempat naik pamornya ketika menjadi juara Piala Asia dan hanya kebobolan satu atau dua gol gue lupa ketika di penyelenggaraan di Uni Emirat Arab ya. Dan setelah itu mereka ngedrop lagi. Nah ini di U23 ini mereka jadi tuan rumah lagi, muncullah kembali meme-nya lagi, ya pasti juara juara satu udah ketebak. Nah jadi gue kira, namun mengenai hal itu, Ketua PSSI Pak Erick Thohir itu udah menunjukkan sikap bahwa dia akan menyurati AFC ya, menyurati AFC dan ya meskipun memang mungkin nggak akan terlalu ditanggapi, tapi ini sebuah usaha maksimal buat tanggung jawab PSSI kepada sepak bola itu sendiri gitu ya. Dan ini bukti perjuangan bahwa PSSI juga tidak diam. Ya PSSI selama Pak Erick Thohir ini gue patut acungi jempol, perubahannya sangat signifikan. Sebenarnya gue masih berharap Pak Erick Thohir bisa satu periode lagi mimpin PSSI gitu ya. Seenggaknya satu periode lagi aja. Di antara kalau nggak salah itu 3 periode ya PSSI itu. Seenggaknya satu periode lagi deh gue berharap itu Pak Erick Thohir bisa memimpin PSSI. Dan jujur waktu 2009 2002 waktu pemilu kemarin 2024 kemarin gue selalu bilang ketika Pak Erick Thohir jadi cawapresnya Prabowo gitu gue orang paling yang mendukung, tapi ya it's okay, itulah yang terjadi gitu. Dan kembali lagi ke sepak bolanya ya, yang jelas kita harus uh, angkat jempol setinggi tingginya untuk timnas U23 kita dengan perjuangan mereka, dan terakhir berhasil mengalahkan Australia dengan skor tipis 1-0 dengan perjuangan luar biasa. Jadi ini patut diapresiasi, apapun yang terjadi dalam penyelenggaraan Piala Asia ya kita tunjukkan dengan permainan di lapangan aja lah. Kita tidak perlu menggunjingkan terus-menerus tentang kecurangan demi kecurangan yang terjadi di Piala Dunia, di Piala Asia U23 ini di Qatar. Namun gue pun pengen memberikan refleksi kepada kalian, gak selamanya kok Timur Tengah itu identik dengan kecurangan gitu ya. Ya memang ini kebetulan dalam tanda kutip momen kebetulan mereka untuk meningkatkan gengsi negaranya, untuk meningkatkan persaingan dengan negara tetangga mereka seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab yang mulai berbenah untuk meningkatkan gengsi negara mereka dengan cara masing-masing, seperti Uni Emirat Arab dengan Dubai-nya, lalu dengan penyelenggaraan Piala Dunia antara klubnya, bahkan Piala Asia-nya, Arab Saudi dengan mencalonkan diri di Piala Dunia selanjutnya setelah 2 edisi Piala Dunia ya, di edisi Piala Dunia 2034 kalau nggak salah ya. Dan ini sudah dimulai upayanya dengan merekrut pemain-pemain mahal Eropa untuk datang ke Liga Arab Saudi, terutama Cristiano Ronaldo. Dan ini mungkin cara Qatar untuk secara politis, gue bilang, secara politis untuk meningkatkan gengsi negara mereka. Jadi ya kita nikmati aja penyelenggaranya. Kita berharap timnas Indonesia juga berusaha maksimal di Piala Asia U23 ini. Apapun yang terjadi, itu kita patut apresiasi. Dan satu lagi, ini tidak patut menjadi ukuran dari Sintayong. Tidak patut dalam artian Sintayong harus tetap dipertahankan. Karena adapun target semifinalnya,
Itu dengan asumsi bahwa laga atau penyelenggaraan berjalan mulus. Sementara ini di laga pertama kita sudah dicurangi dan artinya mungkin ada hal-hal yang mengganggu untuk kedepannya. Jadi apapun yang terjadi, gue pengen Sintayong seenggaknya satu turnamen lagi aja. Satu turnamen lagi aja untuk bersama timnas senior memimpin timnas Indonesia gitu ya. Bersama timnas Indonesia satu kali lagi aja, satu kali turnamen lagi aja untuk Sintayong. Jadi yang tadinya perjanjiannya hanya sampai target semifinal Piala Asia lalu dipertimbangkan untuk diperpanjang atau enggak. Tapi gue mohon kali ini, kalaupun tidak berhasil semifinal, kalaupun tidak berhasil lolos grup, satu kali turnamen lagi aja bersama timnas senior. Sintayong masih mendampingi timnas. Nah, seperti itu yang gue memohon, meminta kepada siapapun yang melihat dari video kali ini. Oke, segitu dulu yang gue sampaikan. Thanks for watching.